Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, semangat semua ya. Ini sudah pada sarapan? Belum. Loh, belum sarapan ya? Kenapa nggak sarapan? Nggak sempat ya tadi? Bangun kesiangan guru. Oh iya, besok-besok berarti harus lebih bisa mengatur waktu ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan dirapikan terlebih dahulu buku-buku yang tidak berkaitan dengan pembelajaran kita, silahkan dimasukkan ke dalam tas. Nah, ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua, Masya Allah ya, kelas ini rajin-rajin. Iya. Nah, pada pertemuan yang lalu kita telah mempelajari tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu mau kita bersama-sama tadarus terlebih dahulu membaca Al-Quran sebagai bentuk dari beriman kita kepada kitab-kitab Allah dengan cara mengamalkan dan juga membacanya. Ya, bareng-bareng mungkin silahkan dibuka bawa Al-Quran semua ya. Iya, Bu. Silahkan dibuka Al-Qurannya, kita bareng-bareng baca Al-Quran terlebih dahulu. Dimulai dengan ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adabun adim. Shadaqallahul azim. Terima kasih anak-anak semua. Semoga dengan membaca Al-Quran sebelum pembelajaran ini, maka pembelajaran yang akan kita lakukan akan menjadi semakin berkah. Amin ya rabbal alamin. Nah, dari ayat yang kita baca tadi, kira-kira mengandung makna apa ya di dalamnya? Di sana disebutkan zalikal kitabul la raiba fihi. Itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kitab apa yang dimaksud di dalam itu adalah kitab Al-Quran. Begitulah Al-Quran, bahwa Al-Quran tersebut tidak ada keraguan di dalamnya, dan kitab Al-Quran tersebut dijaga keotentikannya hingga akhir zaman. Maka Al-Quran tersebut tidak ada satupun yang bisa menandinginya atau bisa menyerupainya. Bahkan satu ayat pun tidak akan pernah ada, apalagi secara utuh. Begitulah Al-Quran sebagai sebuah mukjizat bagi Nabi Muhammad dan juga umat Islam sebagai pedoman. Nah, pada pertemuan lalu kita telah membahas tentang macam-macam kitab Allah. Di situ ada Zabur, Taurat,
Injil dan Al-Quran. Nah, Al-Quran tersebut pun mempunyai berbagai macam nama. Nama-nama lain Al-Quran merupakan mukjizat. Sebagai Al-Quran tersebut mempunyai mukjizat, yaitu dengan memiliki berbagai macam nama-nama yang baik. Nah, di sini bisa diperhatikan ya. Bisa diperhatikan, Ibu telah menempelkan beberapa nama-nama Al-Quran. Nah, anak-anak sekalian, silahkan dicari apa itu pengertian masing-masing dari nama-nama lain Al-Quran tersebut. Nanti kita akan bahas apa pengertian dari nama-nama Al-Quran tersebut ya. Ya, Bu. Nah, di sini pertama ada As-Sifa, Az-Zikir, Al-Kitab, Al-Furqan, dan Al-Huda. Ada yang sudah mencari atau sudah tahu apa itu pengertian As-Sifa? Sudah, Bu. Ya, silahkan. Obat, Bu. Ya, As-Sifa ini artinya obat atau penawar. Bahwa Al-Quran tersebut diturunkan sebagai penawar. Penawar apa, Bu? Nah, ketika kita sedang merasa gundah, sedang galau, anak-anak zaman sekarang galaunya diluapin kemana sih? Ngapain sih kalau lagi galau? Nyanyi, Bu. Nyanyi, denger musik, makan, Nonton. upload status, ya kan? Iya, Bu. Nah, di sini kita sebagai umat Islam itu telah mempunyai suatu obat penawar yang paling ampuh, yaitu Al-Quran. Coba deh dibiasakan ketika lagi galau, sedih, nggak tahu mau gimana, buka Al-Quran, ambil wudhu, buka Al-Quran, baca Al-Qurannya. Yakin di situ ada penawar dari segala macam keresahan gundah gulana kita. Itulah fungsi Al-Quran sebagai As-Sifa, yaitu penawar dan obat. Nah, selanjutnya Az-Zikir. Ada yang sudah tahu apa artinya? Ya, apa? Mengingat. Ya, zikir itu artinya mengingat. Dengan kita membaca Al-Quran, kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca Al-Quran tersebut merupakan suatu ibadah dan berpahala. Sudah mendapatkan banyak ilmu, mendapatkan petunjuk, kita juga berpahala. Nah, setiap hurufnya tersebut mengandung pahala. Nah, selanjutnya Alkitab. Pedoman. Ya, Alkitab itu bisa berarti bacaan, sebagai ini pedoman kita bahwa Al-Quran tersebut tidak hanya dipajang di dalam kamar, di atas lemari. Nah, Ibu tanya sekarang, tadi pagi setelah sholat subuh, di sini siapa yang baca Al-Quran? Mia, Bu. Iya. Bu. Enggak baca? Enggak. Nah, dibiasakan ya, bagus sekali yang sudah baca. Mestinya kita sebagai umat Islam selalu merutinkan diri untuk membaca Al-Quran. Nah, Baik, selanjutnya di sini ada Al-Furqan. Ada yang tahu apa itu artinya Al-Furqan? Ayo. Nama ini, Bu. Nama sekolah. Apa? Nama teman saya, Bu. Oh, nama temannya Furqan gitu ya. Iya, Bu. Nah, di sini Al-Furqan itu berarti pembeda. Pembeda apa? Pembeda antara yang hak dan yang batil, yang mungkar dan yang mungkar dan nakir. Nah, di sini Al-Quran tersebut menjelaskan apa saja yang amalan-amalan yang baik dan apa saja amalan yang tidak boleh dilakukan. Nah, selanjutnya ada Al-Huda. Al-Huda artinya petunjuk. Jadi, Al-Quran ini sebagai petunjuk dan pedoman kita dalam menjalani kehidupan. Nah, ketika kita mempunyai masalah, ketika kita mempunyai sesuatu yang tidak bisa kita selesaikan, maka kembalilah kepada Al-Quran. Kembali kepada Al-Quran, dicari penyelesaiannya pasti ada di Al-Quran, karena Al-Quran itu sebagai pedoman dan juga petunjuk kita sebagai umat Islam. Dari nama-nama ini mungkin bisa dipahami atau Bisa, ada
memahami. Oke, ini hanya beberapa saja. Nama-nama lain Al-Quran ini sangat banyak sekali. Ada berapa? Ayo. 10. Nama-nama baik bagi Al-Quran sangat banyak ya. Mungkin bisa lebih dicari lagi di rumah, searching gitu kan ya. Sekarang kan gampang gitu dicari di internet. Nah, untuk menambah pemahaman anak-anak semua, setelah kita mempelajari nama-nama lain dari Al-Quran, Ibu akan menjelaskan. Sebelum Ibu jelaskan, Ibu mau anak-anak semua yang mencari dan lebih mengeksplor lagi mengenai keistimewaan Al-Quran dan juga isi kandungan Al-Quran. Pada pertemuan lalu kita telah membahas ya sekilas tentang isi kandungan Al-Quran. Nah, lalu apa istimewanya Al-Quran dibanding dengan kitab-kitab yang lainnya? Secara Al-Quran ini disebut sebagai penyempurna, kitab akhir zaman dan sebagainya. Di sini ada 2 tugas untuk masing-masing kelompok. Silahkan dibagi menjadi 2 kelompok. Yang sebelah kanan dari batas sebelah sini ya, dari Mbak Vivi ke kiri itu kelompok 1, yang kanan itu kelompok 2. Kelompok 1 bertugas untuk mencari kandungan Al-Quran, isi kandungan Al-Quran, dan kelompok 2 bertugas untuk mencari keistimewaan Al-Quran. Silahkan didiskusikan dengan teman kelompoknya. Nanti masing-masing kelompok akan menjelaskan kepada kelompok yang lain mengenai keistimewaan dan kandungan Al-Quran. Ibu beri waktu 3 menit, silahkan. Baik, Bu. Baik, sudah selesai mengerjakan tugasnya? Sudah, Bu. Sudah. Nah, di sini Ibu minta masing-masing perwakilan kelompok untuk maju dan menjelaskan kepada temannya yang lain. Di sini harap tenang ya. Nah, di sini anak-anak semua belajar untuk menjadi guru bagi temannya. Bisa menjelaskan dan juga men-sharing ilmu pengetahuan yang sudah didapatkan. Sudah ya, dari kelompok 1 mungkin bisa maju dan menempelkan hasilnya sambil menjelaskan secara singkat kepada teman-temannya. Silakan perwakilan kelompok 1. Iya. Isi kandungan Al-Quran. Isi kandungan Al-Quran itu ada 6. Yang pertama yaitu akidah, yang artinya keimanan. Yang kedua ibadah. Ibadah itu ibadah baik ibadah mahdah dan ghairu mahdah. Yang ketiga akhlak terhadap Allah dan sesama. Yang keempat muamalah, yaitu hubungan antar manusia. Terus kisah atau cerita Nabi dan Rasul umat terdahulu. Terus yang terakhir semangat pengembangan ilmu pengetahuan. Beri tepuk tangan dong untuk kelompok 1. Silahkan kelompok 2 yang mewakili untuk presentasi ke depan. Ayo kelompok 2. Aku. Kelompok kami membahas tentang keistimewaan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang beriman. Sebagai kitab suci terakhir dan terjaga keasliannya, tidak ada yang bisa menandinginya. Membacanya dan mempelajarinya itu bernilai sebagai ibadah. Ya, benar ya? Nah, sudah paham semuanya ya bahwa isi Al-Quran tersebut, isi kandungannya berupa akidah, yaitu ketauhidan kepada Allah, ibadah dan tata cara ibadah kepada Allah, akhlak, muamalah, hubungan antar manusia, dan juga tentang kisah-kisah Nabi terdahulu. Nah, semangat pengembangan ilmu pengetahuan juga di dalam Al-Quran tersebut menganjurkan sekali untuk kita menuntut ilmu. Nah, sedangkan keistimewaan Al-Quran berisi tentang petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak beriman? Maka orang-orang yang tidak beriman tidak bisa menerima kebenaran dari
Al-Quran. Itu mereka hanya jika Allah menghendaki mereka mendapat hidayah, maka mereka akan mengimani Al-Quran. Selanjutnya, sebagai kitab suci terakhir dan terjaga keasliannya, seperti yang telah kita bacakan tadi pada ayat Al-Quran, bahwa tidak ada keraguan di dalam Al-Quran tersebut dan keasliannya terjaga hingga akhir zaman. Tidak bisa seorang pun mengubah satu ayat pun, bahkan tidak ada yang bisa menandinginya. Tidak ada yang bisa menandingi bahasa Al-Quran, itu sangat indah. Nah, yang terakhir, membacanya dan mempelajarinya bernilai ibadah. Oleh karena itu, ibu berpesan kepada anak-anak ibu semuanya, jangan pernah merasa bosan dan malas untuk mempelajari Al-Quran, karena Al-Quran merupakan pedoman hidup kita. Nah, Al-Quranlah yang akan menyelamatkan kita kelak ketika kita telah meninggal dunia. Orang-orang yang rajin membaca Al-Quran, orang-orang yang rajin mempelajari Al-Quran, maka kuburannya akan diterangi oleh cahaya Al-Quran. Nah, di sini untuk memperdalam pemahaman anak-anak semua, ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak berupa tugas portofolio untuk mengamati perilaku orang-orang di sekitar, mau di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Silahkan diamati perilaku orang-orang yang beriman kepada Al-Quran. Di sini ada 4 aspek: orang yang membaca Al-Quran, tidak membaca Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran, membaca Al-Quran dengan artinya, membaca Al-Quran dengan arti dan juga tafsirnya. Silahkan diamati menurut anak-anak semua bagaimana perilaku orang-orang tersebut. Nah, apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan berkonsultasi dengan kedua orang tuanya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, berarti sudah paham semua ya? Insya Allah, Bu. Insya Allah sudah paham. Nah, semoga yang kita pelajari hari ini dan yang kemarin mengenai beriman kepada Al-Quran tetap terjaga dan tidak dilupakan ya. Dan semoga menjadi berkah bagi kehidupan kita sehari-hari. Amin. Nah, jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, berarti kita cukupkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Marilah kita akhiri pembelajaran kita dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa untuk senantiasa membaca Al-Quran dan membaca buku, karena itu merupakan sumber dari ilmu. Sekian dari ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.